Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nitya Naswanareswari dari kelas 3B dengan NIM 66612209096. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis visi misi, sasaran dan tujuan, serta faktor eksternal dan internal, serta IFAS dan IFAS dari BPOM untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen strategi. Visi dari BPOM itu sendiri yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Adapun misi dari BPOM yaitu yang pertama, membangun sumber daya manusia unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua yaitu memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman seluruh warga Indonesia. Yang keempat yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. BPOM sudah dianggap sesuai dan tepat karena dalam visi tersebut mengandung kata kunci mewujudkan di mana kata tersebut berorientasi pada masa depan. Analisis misi BPOM. Misi BPOM dikatakan sudah sesuai dan tepat pula karena mengandung kata meningkatkan, membangun, dan mengembangkan yang mana memiliki makna berorientasi pada masa kini. Selanjutnya adalah tujuan dari BPOM. Yang pertama, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis, kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Tujuan dari BPOM yang kedua yaitu terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri, obat dan makanan, serta kemandirian bangsa dengan berpihakan kepada UMKM. Tujuan BPOM yang ketiga yaitu menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. Yang keempat, terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan. Yang kelima, terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan obat dan makanan. Tujuan BPOM yang terakhir yaitu terwujudnya kelembagaan pengawasan obat dan makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Berikutnya kita menganalisis tujuan dari BPOM. Tujuan BPOM dinilai sudah sesuai dengan misi yang keempat, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima, di mana misi tersebut sejalan dengan tujuan BPOM yang berbunyi terwujudnya kelembagaan pengawasan obat dan makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Berikutnya kita akan membahas sasaran BPOM. Sasaran strategis BPOM ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai oleh BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki oleh BPOM dalam kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2020 sampai 2024. Sasaran BPOM yang pertama yaitu terwujudnya obat dan makanan aman dan bermutu. Yang kedua, meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat dan makanan. Yang ketiga, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan. Yang keempat, terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang
optimal. Yang kelima, terwujudnya sumber daya yang berkinerja optimal dalam BPOM. Yang keenam, terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel. Berikutnya kita membahas analisis sasaran BPOM. Sasaran BPOM sendiri dinilai sudah berprinsip berdasarkan SMART, di mana sudah spesifik karena sasarannya berbunyi terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu, dan measurable karena dapat diukur targetnya yaitu 5 tahun, dan dianggap sudah achievable karena pada sasaran tersebut dapat dicapai dengan melakukan kebijakan pengawasan obat dan makanan, dan dianggap reasonable karena sasarannya berbunyi meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan makanan dan obat di mana sasaran tersebut masuk akal. Dan yang terakhir yaitu sudah dianggap time bonding karena ada jangka waktu dan atau batasan waktu yaitu dari 2020 sampai 2024 BPOM. Yang pertama ada MEN, di mana MEN tersebut melakukan pengawasan regulasi obat dan makanan dengan efektif untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang tidak aman dan berkualitas rendah. Yang kedua ada material, yaitu ada peralatan lab, peralatan pengujian, alarm kebakaran, dan sampel produk. Yang ketiga ada metode. Metodenya yaitu memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan berstandarisasi untuk melakukan pengawasan, pengujian obat dan makanan, dan juga melakukan pengembangan metode pengujian yang lebih efektif dan efisien. Terus selanjutnya ada MANI, di mana MANI ini berasal dari APBN, APBD, serta dana alokasi khusus non-fisik atau DAK non-fisik. Selanjutnya ada mesin, yaitu ada komputer, printer, CCTV, telepon, scanner, AC, televisi, dan kendaraan. Yang terakhir ada market. BPOM menyebarkan marketnya melalui media massa, media sosial, yaitu Instagram, website resmi, dan platform berita online. Selanjutnya kita akan membahas analisis faktor eksternal dari BPOM. Yang pertama ada sosial kultural, di mana masyarakat Indonesia sebagai pelaku usaha atau sebagai pengonsumsi obat dan makanan, serta pemerintahan Indonesia atas keterlibatannya dalam BPOM. Yang kedua ada teknologikal, yaitu ada BPOM mobile, ada rekan elektronik, dan atensi CPOB. Yang ketiga ada environmental atau ekonomi, yang berasal dari dana alokasi khusus DAK, yang merupakan salah satu sumber utama pendanaan BPOM bersama dengan dana operasional pemerintah lainnya. Yang keempat ada public policy atau legal, di mana diatur dalam keputusan Presiden nomor 80 2017, yaitu kebijakan itu menetapkan tugas dan fungsi BPOM dalam menjalankan peran pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Bahas analisis IFAS dari BPOM. IFAS sendiri itu membahas kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dari BPOM yaitu yang pertama, BPOM mempunyai komitmen pimpinan dan seluruh ASN Deputi 2 BPOM dalam menerapkan reformasi birokrasi. Kekuatan yang kedua, BPOM mempunyai dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Yang ketiga, sistem pengawasan yang komprehensif mencakup pre-market dan post-market. Yang keempat, kekuatan BPOM didukung peraturan dan standar dikembangkan mengacu standar internasional. Yang kelima ada kompetensi ASN Deputi 2 BPOM dalam mendukung pelaksanaan tugas. Yang keenam ada integritas pelayanan publik diakui secara nasional. Yang ketujuh, BPOM mempunyai networking dengan lembaga pusat, daerah, dan internasional. Yang kedelapan, BPOM mempunyai penyebaran informasi melalui saluran komunikasi
di media online, cetak, dan media sosial. Kekuatan BPOM yang ke-9 yaitu melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha. Yang terakhir, kekuatan BPOM yaitu ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai. Kelemahannya yang pertama yaitu kurangnya strategi pengembangan untuk pegawai posisi-posisi strategis. Yang kedua, ada beberapa ASN yang masih memerlukan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, masih memerlukan waktu yang lama dalam pelayanan perizinan. Yang keempat, ada prosedur pelayanan yang mungkin masih lambat. Terus yang ke 5, ada kejelasan petugas pelaksanaan dalam pelayanan publik masih kurang. Yang ke-6, luas wilayah yang diawasi tidak sesuai dengan jumlah ASN. Bisa dibilang jumlah ASN-nya masih kurang. Selanjutnya ada analisis EVAS dari BPOM. EVAS sendiri itu mencakup peluang dan tantangan. Peluangnya yang pertama, perkembangan e-commerce ke depan cukup besar. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Yang ketiga, perkembangan industri obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik terus mengalami peningkatan di masa kini. Terus yang keempat, adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik. Yang kelima, ada kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat. Yang keenam, pertumbuhan konsumsi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik masyarakat semakin meningkat pula. Terus yang ketujuh, meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran obat tradisional, suplemen, dan kesehatan dan kosmetik. Yang ke-8, ada perkembangan teknologi informasi untuk layanan secara online terus meningkat. Terus yang ke-9 itu ada pertumbuhan impor produk obat tradisional. Terus yang ke-10 ada perkembangan iklan yang begitu cepat dan kompetitif, termasuk iklan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Yang ke-11, percepatan pelayanan publik dan kemudahan dalam berusaha. Terus yang terakhir, jenis produk obat tradisional, suplemen, dan kosmetik yang sangat bervariasi pada masa kini. Besarnya pangsa pasar obat tradisional. Terus ada yang kedua, adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan. Yang ketiga, ada perkembangan industri obat tradisional. Yang keempat, ada maraknya penjualan obat tradisional, suplemen kesehatan yang ilegal secara online. Terus yang kelima, masih banyaknya pelanggaran di bidang obat tradisional, suplemen, dan kesehatan dan kosmetik. Yang keenam, ketergantungan impor bahan baku produk sangat tinggi. Yang ketujuh, ada rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional. Yang ketujuh, ada inovasi kosmetik yang begitu cepat. Terus yang ke-8, ada lemahnya penegakan hukum sehingga para pelaku ilegal tersebut tidak ada efek jerak. Dari semua pembahasan yang sudah saya paparkan, saran dari saya yaitu BPOM harus menegakkan hukum secara tegas untuk para pelaku kejahatan ilegal agar tidak ada lagi obat-obatan atau makanan yang tidak lulus BPOM tapi tersebar luas di pasar bebas. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.